Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang yang dari kelas TT 4704 yang dimana pada di pada presentasi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai PwC Switzerland Power BI Virtual Case Experience in Call Center Analysis yang dimana masing-masing dari kelompok yaitu dengan saya dengan saya Jani Rahma Putri dengan NIM 1010123001, teman saya Siti Nurhayati Sapaningrum dengan NIM 1010123015, dan yang terakhir adalah Nurma Zaidatul Aini dengan NIM 101012300231. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas mungkin lebih ke bagian poin-poin dari laporan kami. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, selanjutnya penjauhan pustaka, pembahasan dan kesimpulan, lalu saran. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan. Jadi, eh, gimana sih di dunia jaringan dan trafik telekomunikasi? Jadi, jaringan dan trafik telekomunikasi itu merupakan bidang yang memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi global. Nah, yang dimana analisis trafik dan pengolahan jaringan ini menjadi kunci untuk memastikan konektivitas dan efisiensi agar tetap optimal. Nah, dari pemahaman seperti prinsip routing, switching, serta teknik pengolahan trafik itu dapat dikembangkan menjadi sistem telekomunikasi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kita semua. Nah, tapi sering berkembangnya teknologi yang besar ini, teknik telekomunikasi ini kan menjadi sangat penting, apalagi di era digitalisasi 4.0 adalah tahap revolusi kan di digital dalam transformasi industri. Nah, jadi hampir setiap aspek ini, termasuk bisnis, kesehatan, dan pendidikan itu bergantung kepada pengelolaan jaringan dan infrastruktur. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti call center untuk menghubungkan pelanggan dan customer service. Next. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah yang didapat, yaitu yang pertama, bagaimana sih cara implementasi jaringan dan trafik telekomunikasi dapat digunakan di berbagai kehidupan sehari-hari. Habis itu yang kedua, ada bagaimana cara menerapkan konsep dasar dari jaringan telekomunikasi sendiri. Yang tiga, ada bagaimana cara menerapkan konsep trafik telekomunikasi dan menghitung pendimensian dari trafik tersebut. Nah, yang keempat, bagaimana analisis model sistem antrian yang dibawakan dan model antrian seperti apa agar sistem itu menjadi lebih efektif, gitu. Yang selanjutnya ada goals, yaitu tujuan dan manfaatnya. Nah, di sini ada tiga, yaitu yang pertama memahami cara implementasi dari jaringan dan trafik telekomunikasi agar dapat digunakan di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sih cara agar kita tuh paham menerapkan konsep trafik telekomunikasi dan menghitung pendimensian trafik gitu, dari konsep dasar yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu kita tuh mampu menganalisis model sistem antrian yang dibawakan dan menentukan model antrian seperti apa agar sistem menjadi lebih efektif. Yang next, selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hayat. Baik, selanjutnya untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini kami akan membahas mengenai teori antrian. Nah, teori antrian sendiri adalah rangka kerja untuk menganalisis karakteristik sistem antrian, yaitu kita menilai dari waktu kedatangan pelanggan atau waktu tunggu pelanggan, kemudian waktu pelayanannya, kemudian jumlah pelayan yang melayani pelanggan tersebut, serta aturan di antriannya. Nah, untuk model antrian sendiri, yaitu yang pertama ada MM1. Di sini ialah model kedatangan dengan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial serta menggunakan satu server sebagai pelayannya. Kemudian ada model yang lain yaitu MMC, di mana model antrian ini tuh di mana kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson serta waktu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial. Dan ada sebanyak si server yang melayani pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3 pembahasan.
Yang pertama adalah data antrian. Nah, data antrian yang digunakan pada pembahasan kami itu diperoleh dari call center PwC Switzerland Power BI Virtual Class Experience. Data melalui pengolahan dengan pengambilan data berdasarkan harinya, berdasarkan tanggal. Kemudian juga kami melakukan pembersihan dengan mengisi nilai nol dengan angka nol. Karena panggilan tersebut ditolak sehingga waktu layanannya diisi dengan nol. Dan juga melakukan perhitungan. Untuk data mentahannya sendiri itu diperoleh total kedatangannya sebanyak 60, kemudian total pelayanannya sebanyak 48 pelanggan, total waktu tunggu itu sebanyak 300 3.288 dalam satu hari, dengan total waktu pelayanan 12.430 dalam satu hari, dalam waktu second. Selanjutnya ialah perhitungan sistem antrian. Di sini sistem antrian tersebut menggunakan model MM8, yaitu di mana kedatangannya menggunakan distribusi Poisson, kemudian waktu pelayanannya menggunakan distribusi eksponensial, dan jumlah servernya atau pelayan yang menanggapi pelanggan itu ada 8. Nah, kemudian yang pertama adalah laju kedatangan. Laju kedatangan di sini yaitu 0,0018519 untuk di satu hari tersebut, yaitu kurang lebih sekitar 9 jam kerja. Kemudian untuk laju pelayanannya, yaitu sebesar 0,0148815. Dari laju pelayanan dan laju kedatangan tersebut diperoleh utilisasi server sebesar 0,15625 atau sama dengan 15%. Nah, dari utilisasi server sendiri itu sebenarnya sudah terlihat bahwa eh, sistem antrian ataupun permodalan ini itu cukup kurang efektif karena utilisasi servernya itu rendah. Kemudian untuk probabilitas pelanggan harus menunggu, di sini bernilai kecil yaitu 0,000430. Kemudian untuk probabilitas tidak ada pelanggan yaitu sebesar 0,2865. Selanjutnya, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu ada sebesar 1,25. Kemudian ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebesar 0,000093, serta ada waktu rata-rata pelanggan dalam antrian itu sebesar 68,5 second, serta ada waktu rata-rata pelanggan dalam sistem itu sebesar 327,45 second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurma. Ya, di sini analisisnya, yaitu hasil analisis sistem materi MM8 menunjukkan kapasitas server yang melebihi dengan tingkat unit un, ut- utilisasi hanya 15,63% dan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem sebesar 28,65%, dengan rata-rata hanya 1,25 pelanggan dalam sistem dan probabilitas antrian yang sangat kecil, yaitu 0,000430, dengan sistem ini tidak optimal. Dan disarankan untuk mengoptimalkan sistem antrian dengan model MM2 sehingga utilisasi meningkat menjadi 0,63. Model ini eh, memaksimalkan pemanfaat sumber daya tanpa mengurangi kualitas pelayanan, dengan probabilitas pelanggan harus menunggu sebesar 0,596875, yang yang eh, yang masih tergolong baik. Next. Kesimpulannya yaitu pertama, sistem antrian membantu memberikan efisiensi layanan dan perilaku pelanggan seperti dalam analisis call center menggunakan model MM8. Kedua, analisis menunjukkan kapasitas server berlebihan dengan utilisasi rendah, meskipun probabilitas antrian panjang sangat kecil. Tiga, disarankan mengurangi jumlah server menjadi 2 sampai 3 atau model
MM2 untuk meningkatkan utilisasi server hingga 0,63 dan mengoptimalkan efisiensi sistem. Next. Eh, dan sarannya yaitu untuk memastikan distribusi kedatangan pelanggan sesuai dengan asumsi model MM2 dan memantau sistem secara berkala agar tetap selaras dengan kebutuhan operasional, memungkinkan menyesuaikan server atau parameter lainnya sesuai perubahan pola kedatangannya. Next. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Untuk pembahasan lebih lengkapnya ada di bagian laporan kami. Dan setelah ini, terima kasih untuk Bapak yang sudah mengajarkan mata kuliah jaringan dan trafik telekomunikasi. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.